kawan-kawan bumi, kawan-kawan bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita nge-vlog soal kambing ya. Dari Pulau Medang kita berubah, temanya tentang kambing dan potensi ekonomi. Nah, memang kemarin tidak sia-sia menyusuri Pulau Medang pada Rabu 10 Maret 2021 kemarin, yang berpotensi sangat kaya akan peluang bisnis yang menggiurkan. Menginap satu malam di Pulau Medang memunculkan naluri bisnis menjanjikan. Betapa tidak, potensi kambing yang ribuan atas kepemilikan masing-masing masyarakat Pulau Medang, Bajo dan Bugis itu membuat saya geleng-geleng kepala. Ternak kambing merupakan salah satu usaha yang untung dan berhasil tanpa ada spekulasi. Usaha ternak kambing tidak mengenal musim. Ekspektasi masyarakat Pulau Medang memelihara kambing untuk produksi daging, untuk hewan kurban, akikahan, perkawinan, dan kegiatan lainnya. Sistem penjualan kambing bisa di DP 0%, bisa juga langsung beli seharga Rp800.000. Bisa juga diberikan DP awal Rp500.000 untuk persiapan hewan kurban dan lainnya. Sebenarnya tidak ribet. Ternak kambing sangat murah meriah biayanya, cukup lepas di kebun, di kandang, dan di persawahan. Ternak kambing banyak yang dihasilkan mulai dari kotoran yang bernilai untuk dijadikan pupuk organik bagi tanaman. Tentu ternak kambing bisa diintegrasikan dengan tanaman sebagai pasokan makanan lainnya, misalnya kebun kopi, kebun semangka, dan kebun umbi-umbian. Potensi ternak kambing Pulau Medang cukup menjanjikan, mengingat kebutuhan daging kambing untuk kegiatan masyarakat di Pulau Sumbawa cukup tersedia, karena ada ribuan populasi kambing di Pulau Medang. Contoh, seorang bahar peternak kambing menjual hanya 50.000 sampai 800.000 tergantung bobotnya, karena menjualnya hanya mengambil untung sedikit mulai dari 50.000 hingga 100.000. Karena apabila ada pembeli dari luar Pulau Medang, maka harus dibawa dengan perahunya atau mengirimnya dengan kapal penumpang penyeberangan. Biaya pengiriman sekitar 25.000 per kambing. Bisnis kambing berpotensi menjadi milioner. Mestinya masyarakat Pulau Sumbawa membeli kambing dari Pulau Medang yang murah meriah dan sehat, terutama masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat jangan mendatangkan kambing dari luar daerah, mesti beli kambing di Pulau Medang sehingga perputaran bisnis dapat berjalan dengan baik. Apabila kebutuhan hari raya kurban capai 70%, penduduk Pulau Sumbawa membeli kambing untuk kurban. Potensi menjadi milioner sangat memungkinkan. Keuntungan beternak kambing dari sisi ekonomi bisnis dan distribusinya tidak susah, sangat mudah sekali. Masyarakat Pulau Medang beternak kambing dimulai dari modal kecil, tetapi untung dengan pelihara 1-2 indukan dan 1 pejantan lebih murah. Untuk kandang dan lahan tidak luas, sekitar 1-50 ekor kambing. Masyarakat juga sangat gampang mendapatkan stok pakan yang cukup banyak. Menurut penuturan Bahar, pemeliharaan indukan kambing bisa dikawinkan pada umur 8-12 bulan tergantung jenis kambing. Kebuntingan ekonomi bisnis kambing menunjukkan prospek yang sangat luar biasa. Masa buntingnya kambing sekitar 5-6 bulan, sehingga usia 15-18 bulan setelah lahir, kambing sudah bisa menghasilkan anak dengan jumlah
anak bisa 1-2 ekor per induk. Dengan periode kawin dan bunting yang cepat, maka kambing bisa dipanen anaknya dengan cukup cepat. Begitulah potensi bisnis kambing yang sangat luar biasa besar di Pulau Medang. Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2020 bahwa jumlah keseluruhan kambing di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2018 sebanyak 35.278 ekor dan tahun 2019 sebanyak 33.965 ekor dan tahun 2020 sebanyak 29.267 ekor. Dalam lingkup nasional, segmentasi pasar terbesar kambing dan domba didominasi pasar akikah dan kurban yang mencapai lebih dari 5 juta ekor per tahun dan sisanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum. Di sisi lain, permintaan kambing dan domba dari luar negeri juga meningkat, terutama negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Ternak kambing dan domba juga berkembang secara positif selama periode 2001 hingga 2020. Populasi ternak domba naik sebesar 7,50% per tahun dari 7,4 juta ekor menjadi 17,769 juta ekor pada tahun 2020. Sedangkan ternak kambing naik 2,79% per tahun dari 12,4 juta ekor menjadi 19,096 juta ekor pada tahun 2020. Saat ini permintaan ternak kambing ke negara tetangga sebesar 5.000 ekor per bulan belum dapat dipenuhi secara keberlanjutan. Menurut data Dirjen PKH tahun 2020, nilai ekspor ternak kambing pada 2019 sekitar 1,7 miliar, sedangkan nilai ekspor hasil ternak kambing domba sekitar 95 juta. Nilai tersebut masih cukup kecil dan sangat potensial untuk ditingkatkan melihat banyaknya permintaan dari pasar luar negeri. Saat ini Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa swasembada daging kambing dan domba maupun susu. Di lain sisi, kambing dan domba Indonesia sudah bisa diekspor ke Singapura dan Timur Tengah. Kambing menjadi salah satu komoditas peternakan yang memiliki jumlah permintaan relatif stabil dan memang cukup tinggi. Harga kambing yang berubah-ubah tentu ditentukan dengan beberapa model yang ada, memiliki kualitas daging yang enak dan khas. Tak heran jika harga jualnya berlampau dinamis. Daging kambing memiliki rasa lebih mewah sehingga harga jualnya lebih mahal. Selain itu, permintaan daging kambing juga semakin tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah produksi kambing pada tahun 2019 sampai 2020 mencapai 72.000 ton. Jumlah tersebut masih kurang untuk memenuhi permintaan daging kambing di Indonesia, sehingga bisa menjadi peluang bagi kita yang ingin menjual daging kambing. Beberapa jenis kambing yang memiliki potensi bagus untuk bisnis yaitu etawa, kacang, peranakan, jawaran, saanen, muara, buir, kosta, gembrong, dan marica. Harga kambing juga berbeda-beda untuk setiap jenisnya, namun biasanya harga kambing bisa mencapai jutaan rupiah. Data pada tahun 2020 mencatat bahwa harga kambing pada kisaran 2 juta sampai 5 juta. Harga kambing ditentukan dari bobot tubuhnya, sehingga kambing dengan bobot yang tinggi akan membuat harganya lebih mahal. Karena itu, kambing etawa dan kambing buir memiliki harga yang sangat mahal. Penjualan kambing dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berat badan, yaitu kambing standar untuk 23 sampai 28 kg. Kambing medium untuk bobot sekitar 29 sampai 34 kg. Kambing super dengan berat 31 sampai 35 kg.
kambing istimewa yang memiliki berat 36 sampai 40 kg dan kambing super istimewa dengan kisaran berat 40 sampai 60 kg. Kambing yang mencapai ratusan kilogram sangat jarang di Indonesia sehingga tidak memiliki jenisnya sendiri. Namun harganya bisa melebihi 5 juta rupiah. Kambing super istimewa sendiri memiliki harga sekitar 3,5 juta sampai 5 juta rupiah. Kambing standar harganya sekitar 2 juta rupiah, sedangkan kambing medium memiliki harga sekitar 2,1 juta rupiah. Kambing super 2,5 juta rupiah, sedangkan harga kambing istimewa mencapai 3 juta rupiah. Harga kambing juga selalu berubah tergantung dari banyaknya permintaan pasar. Permintaan ini akan selalu meningkat saat Idul Adha sehingga harganya bisa mencapai 5 juta bahkan puluhan juta. Beternak kambing tidaklah sulit. Kabupaten Sumbawa bisa ambil momentum jadikan daerah ternak 1 juta kambing. Setiap rumah penduduk wajib memiliki kambing minimal 2 ekor indukan. Branding daerah 1 juta kambing sangat potensial datangkan ekonomi bisnis yang sangat menggiurkan. Di Kabupaten Sumbawa, kebutuhan pakan yang lebih mudah didapatkan tentu bobot 15 sampai 20 kg beratnya hanya membutuhkan 1,5 sampai 3 kg pakan per hari. Jadi masih bisa dijangkau untuk kebutuhan dan biaya pakan. Dengan memanfaatkan lahan sekitar kandang untuk menanam rumput sehingga memenuhi kebutuhan pakan. Apalagi lahan kebun, persawahan dan pekarangan rumah masyarakat Pulau Medang masih luas. Apalagi Pulau Sumbawa terkenal kelangkaan pupuk, jadi bisa teratasi dengan adanya limbah ternak kambing yang bisa menguntungkan. Kotoran kambing bernilai ekonomis tinggi. Karena kambing dewasa rata-rata mengeluarkan feses sebesar 0,63 kg per ekor per hari. Tergantung jumlah pakan yang dikonsumsi dan potensi daun-daunan hijau yang terbuang berkisar 40-50% sehingga feses bisa jadi bahan pupuk kompos. Selain kotoran padat, urin kambing bisa jadi bahan pupuk organik cair dengan kandungan nitrogen sebesar 0,51 sampai 0,71% dengan produksi rata-rata 0,6 sampai 2,5 per ekor per hari. Harus terus dipacu agar kita bisa menguasai pasar ekspor kambing. Salah satu kendala yang sering ditemukan di lapangan adalah penyakit menular maupun tidak menular tetapi mematikan seperti skabies. Penyakit kambing juga menghambat dan bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Fakta di atas maka nilai ekonomi bisnis dan untung bagi petani dari kotoran kambing. Kedepan Pulau Sumbawa akan terpenuhi ketersediaan pupuk sehingga tidak mengeluhkan sulitnya dampak pupuk karena ada feses kambing yang bisa dijadikan pupuk kompos. Pengembangan pembibitan kambing masih perlu diperbaiki manajemennya. Antara lain pemuliabiakan ternak yang terarah dan berkesinambungan untuk memproduksi bibit sesuai standar. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah secara all out dengan komitmen jangka panjang melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh masyarakat. Kawan-kawan, demikian video ini tentang kambing dari Pulau Medang kita berubah. Saksikan video selanjutnya. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.